papasing keru ija-wija. Apa itu? Yang pertama, di akikah itu pokok sekali. Kalau mengakikah anak, usahakan kambingnya sama besar. Supaya anakmu bisa berlaku adil. Ya kau kata ya kekena dia nasin raja bebek nama kelas itu. Aja tak terima pas Solo, saya kan masih dekat. Ya kau terima ke pas Solo, maraji-raji itu dalek dan anak aku melo pendaftar, melo wanci PNS, maraji-raji itu yurusuk. Tapi aku dia tak terima pas Solo, jama-jamangnya tajam. Dia pernah selesai masih sekolah nang ketawar. Dia tuh kok anak di Fatihah. Ya kau meki matiin roh tak kira ngangi Fatihah. Ila ruh wa nafsu wa jasad. Napa tetap puasana, napa baca bi barakatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, al-Fatihah. Mulah kita kirim ngerti Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Itu anak kita jauh, kirimkan Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para masyayikh, para azadis dan azadizah, para imam, para tokoh masyarakat, wabil khusus Alina Tomalembita yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Wonomulyo, Alina Tomalembita, Bapak Lurah. Saya ta'zimi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo beserta seluruh penyuluh yang sempat hadir. Kami muliakan, kami ta'zimi mobil khusus Ginal Fadil Al-Mukarram Bapak Imam Masjid Syuhada, ya. Masjid Merdeka, ya, Masjid Merdeka. Terkhusus kepada Ibu Haja Nomiatis sekeluarga selaku dermawan yang membangun masjid ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada hidup beliau, karena tidak semua orang yang diberi amanah rezeki mampu memasukkan ke dalam ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam kebaikan untuk senantiasa memberi manfaat. Yang saya muliakan juga sahabat kami sama-sama dari Sidrak, Ibu Asriani Abu selaku qari'ah dan juga Hamdi Yasin Asih. Alhamdulillah kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bu ya. Dan juga istri saya tercinta barusan ikut dalam kegiatan Maulid ini. Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Bisa dicampur ya? Oh iya. Jadi kalau saya bahasa Bugis nanti ada yang stres. Kalau yang tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan lah. Pertama, sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan istilah peringatan Maulud Nabi. Jadi saya tidak pakai istilah Maulid, tapi pakai istilah Maulud. Orang Bugis dan juga orang Mandar itu tidak kenal istilah Maulid, tapi yang dia kenal itu adalah Maulud. Makanya tuh makadami Maulud. Apa bedanya Maulid dengan Maulud? Kalau Maulid yang diperingati berarti waktu kelahirannya, itu waktunya. Tapi kalau Maulud itu orangnya. Jadi yang diperingati kehadirannya itu bukan waktu lahirnya Nabi yang diperingati, tapi justru kehadirannya Rasulullah yang kita peringati. Itulah sehingga ulama kita mengajarkan Maulud itu tidak ada batasannya. Itu selama 12 bulan. Setiap kegiatan tasyakuran ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan, biasanya orang baca barasanji. Pindah rumah baru baca barasanji. Beli mobil baru baca barasanji. Pengantin baru juga baca barasanji. Setiap kegiatan seperti akikah itu baca barasanji. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu pemaknaan hadis. Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seorang muslim. Ini hadis Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya.
Jadi ya ko kamu pak aga malat da ipoji ria se papuji lori nabita, maka itu belum sempurna imannya. Artinya cinta kepada Rasulullah harus berada pada posisi yang paling tinggi. Yang lainnya itu mesti dibawa. Maka inilah yang dijelaskan para ulama, sehingga setiap kegiatan yang dia lakukan itu mesti diawali dengan barasanji. Ya kembali atau baru. Itu barasanjinya bukan di rumah, tapi di mobil. Imam itu disuruh naik ke mobil, atau sedan na imatan re. Hanya di masalah, ya kan? Mesti bungkuk begini untuk baca barasanji. Kenapa? Karena dia tanamkan keyakinan bahwa saya lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan mobilku ini. Maka saya dahulukan bersolawat kepada Rasulullah dibanding dengan saya mengendarai kendaraan. Makotorote makobola. Ketika dia pindah rumah baru di malam pertama itu pasti baca barasanji. Walaupun bahasa yang dipakai adalah tasyakuran, syukuran, tapi di dalamnya baca barasanji. Kenapa? Karena dia yakin bahwa aku lebih cinta kepada Rasulullah dibanding rumahku ini. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kepada masyarakat kita dulu, orang tua kita. Sehingga kitab barasanji ini adalah kitab nomor 2 yang dipegang setelah Al-Quran. Karena kitab hadis Bukhari Muslim susah dipegang dia. Yang dia pegang itu kitab barasanji. Makanya Al-Quran barasanji. Jadi setiap bacaan kalau ada kegiatan dia baca barasanji. Itu bukan bid'ah. Itu penjabaran dari hadis, pemaknaan dari hadis bahwa tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Jadi dia rumah panasah, maka dia kongka otoma barasanji ko jolo masalawa kalau nabita napa mo pake supaya yakin maka dalam bimu puji mopi nabita na kendaraan. Kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika kita menyebut nama ulama atau menyebut nama kekasih Allah, waliullah, karena al-ulama warasatul anbiya, ketika nama-nama orang soleh kau sebut, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi ya kau angka asal tahu orang soleh, para alim ulama seperti Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lampio disebut namanya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Kemudian wali adalah kekasih Allah. Ketika kekasih Allah disebut namanya, maka pasti Allah akan menurunkan pintu-pintu barakahnya. Apatah lagi ketika Rasulullah yang disebut namanya, dia adalah simpul barakah yang ada di muka bumi. Makanya di dalam kitab-kitab Risalatun Nabi, itu Maulid Lami, Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulidul Barzanji, silahkan dibaca. Dipilih salah satunya. Kalau tadi yang dibaca oleh Qori dan Korea ini, itu dipotong-potong. Karena kalau mau dibaca semua, insya Allah kita sampai jam 12 malam baru ceramah. Makanya kita baca, baru apalagi kalau baca aja seperti itu, insya Allah sampai jam 12 tidak selesai. Makanya dipotong, diambil yang penting-penting. Tapi kalau di rumah, silahkan baca sempurna. Saya pernah baca dalam satu fadilah Maulidur Rasul, siapa yang membaca Maulidul Barzanji di rumahnya sekali dengan sempurna, yang diikuti dengan mahalul qiyam, maka rumah itu tidak akan terbakar sampai 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, ketika kita mahalul qiyam, maka ambillah air minum, kita membuka penutupnya atau memegangnya, kemudian hajatkan apa yang kita meminta kepada Allah dengan doa. Maka di air itu ketika kita bersolawat kepada Nabi, minta syafaatnya Rasulullah, minta kepada Nabi untuk memberikan barakahnya, kemudian air itu kita minum. Insya Allah itu akan memberikan kesembuhan bagi yang punya penyakit. Cuma kadang kita tidak melakukan itu. Itulah kenapa sesuatu yang dibacakan solawat itu di dalamnya ada barakah. Nah sebab apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Tidak ada yang bersandar ke Rasulullah itu tidak mulia. Bahkan sesuatu itu bisa mulia karena dia pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Kita bisa tahu, air Samsam itu adalah air yang memang dihadiahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi air itu menjadi berkah ketika dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Isra,
Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Di dalam wadah itu sudah ada air Zamzam. Ulama fikih mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan. Kita di dalam ulama thariqah tidak pernah mengatakan jantungnya Nabi dibersihkan. Mana yang tinggi jantungnya Nabi dengan air Zamzam? Jantungnya Rasulullah tidak ada dosanya. Dia adalah nur yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak ada dosanya. Artinya apa? Sebenarnya kata ulama thariqah, air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka air Zamzam itu mulia karena dia pernah bersentuhan langsung dengan jantung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga setiap orang yang meminum air Zamzam itu merasa kenyang dengan air itu. Dan orang yang punya kesusahan ketika dia meminum itu merasa tenang. Kenapa? Karena memang itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah secara langsung. Kemudian yang kedua, Hajar Aswad. Siapa yang tidak kenal batu hitam yang ditempel di sudut Ka'bah, yang awalnya batu ini adalah batu putih dari surga, kan tetapi karena resonansi dosa orang yang menciumnya sehingga batu ini berubah menjadi hitam. Para ulama thariqah mengatakan batu ini tidaklah sebenarnya mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Tidak ada jamaah haji dan umrah yang akan mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Berarti Hajar Aswad ini dimuliakan oleh Allah karena dia pernah dicium oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi berjalan, itu dilihat oleh pendeta Bukhairah bahwa ada awan yang menutupi kepalanya Rasulullah. Para ulama thariqah mengatakan Nabi itu tidak takut hitam. Nabi itu tidak takut kena sinar matahari. Sebenarnya bukan Rasulullah yang dilindungi. Kita mengatakan ketika Nabi berjalan ada awan yang menutupi Rasulullah itu untuk melindungi Nabi. Sebenarnya bukan Nabi yang dilindungi, tapi matahari yang dilindungi oleh Allah. Karena nurnya matahari itu bersumber dari nurun Muhammad. Ketika nurnya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari pasti akan hancur. Maka Allah menutupi awan Rasulullah sehingga nur itu tidak tembus, sehingga matahari tetap terjaga dan utuh. Itulah kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati mauludnya pada malam hari ini. Tapi ada orang yang tidak bermaulud itu, Pak. Mungkin di Wonomulyo belum ada ya. Angkana kowono dia nam maulud. Ada. Iya. Yang tidak bermaulid itu takut masuk neraka. Iya. Yaitu tahu dia nam maulud, tahu mitaula da ta merenaka. Dan itu benar, jangan disalahkan. Karena dia pakai kaidah kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru itu sesat. Yang sesat itu pasti ujungnya neraka. Dan maulid ini perbuatan baru, bukan perbuatan lama. Jadi makanya itu tahu lo imam maulu, tahu tamamanan renaka. Menurut pendapat ini. Jadi mereka itu tidak boleh bermaulid. Aja lalu toli ilo imam maulu. Aja toli maka di joka-joka kamu kok jangan. Karena berangkat ke sini, kapan dia melakukan maulid? Tamai renaka. Karena itu keyakinannya. Tapi magi di kalau imam maulu, iya tuh tahu melo, tahu lo imam maulu, tahu macinna tamat surga. Orang mau masuk surga. Jadi yang tidak pergi bermaulid itu takut masuk neraka, sedangkan yang pergi bermaulid itu orang mau masuk surga. Insya Allah kan roki si runtuk ngatur. Jadi tidak usah disalahkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka cintailah aku. Dan siapa yang mencintaiku pasti ada bersamaku. Bukti kecintaan kita itu tidak usah ditanyakan. Salah satu kecintaan kita adalah memperingati kehadirannya Rasulullah. Tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mendengarkan ceramah dan bersedekah. Memang di dalam maulid ada dua. Ada ajaran agama, ada tradisi. Tradisi yang disandarkan dalam agama dan tidak bertentangan dalam agama itu dibolehkan. Makanya disebut al-adatu muhakkamah. Adat yang baik itu bisa dipakai dalam agama. Itu menjadi kaidah. Jadi tidak masalah. Apanya yang salah di sini, Pak? Tidak ada. Orang tua dulu itu pandai sekali, pintar, bikin tafaul. Makanya banyak yang digantung-gantung.
Ini gantung telur, ada di atas juga, ada yang gantung uang, atau gantung plastik. Iya. Tapi aja mau kembali lampu mati. Ternyata lampu mauli ya rupa aja. Ternyata ya miru mundri. Kekama malir lampu mau ya ser. Makanya saya wasiatkan, apapun yang dilaksanakan pada peringatan Maulid itu nanti akan lahir hukum. Okopi romatu napa lahir hukum. Ada 3 sama dengan begini. Gelas itu tidak ada hukumnya. Ini gelas Pak Bu, tidak ada hukumnya ini. Tapi ketika dipakai minum air Sam-Sam, itu bisa menjadi sunnah. Karena fungsinya. Tapi ya kalau dipakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Gelasnya tidak ada hukum. Tapi ketika difungsikan, itu melahirkan hukum. Pisau. Ia kopu ima pakai mak geresa pikaroba, maka itu sunnah. Tapi ya kau tahu penjahat malah nak pakai mancang itu sogi na panaladuina, maka itu menjadi haram. Pisaunya sama, tapi pemanfaatannya yang berbeda sehingga melahirkan hukum yang berbeda. HP itu bisa menjadi wajib ketika dipakai belajar mengaji. Karena belajar mengaji itu hukumnya wajib. Nah, ketika menggunakan alat HP, maka HP ini menjadi wajib fungsinya, keberadaannya. Tapi ya dipakai masobis atau dipakai selingkuh, maka itu menjadi haram karena fungsinya. HP tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan itu melahirkan hukum. Sama dengan maulid, sama dengan maulud. Ketika kita hadir mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian silaturahmi, kemudian mendengarkan tabligh akbar tausiah atau mau'idatul hasanah, atau membacakan pembacaan maulidul barsanji di dalamnya ada salawat, maka itu sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Karena di dalamnya adalah amalan yang diperintahkan dalam agama. Tapi ya kumalagay andre tawe, ipuja ni talo, isisokan ni tawe, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Maka maulid bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi haram tergantung perilaku orang yang bermaulid. Ini fungsinya harus kita pahami. Nah itu Nabi tak pemeki macori paling matan resiri. Matan resiri lada. Nabi itu tidak pernah mengambil sesuatu kecuali dikasih. Nanti dikasih baru diambil. Ya kalau lena malangnya lena, ini memang nah. Iya. Mereka ni tema tu noleh ke perang. Iya. Jadi itu tolong mau lu kami macuri nabita. Itu nabita kami macuri to matan resiri. Dia nala gagay ko din yaling. Yan yang kamatu maka dia magat tatalo tan malangnya lena berarti makurasiri itu. Mega mitai. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti kita berebut? Karena kita yakin bahwa apapun yang dihadirkan selama itu halal, maka itu ada barakah. Makanya mudah-mudahan sebenarnya nih Pak, kalau dibagi satu-satu satu orang cukup ini. Kecuali ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 5, itu ada yang tidak dapat bagian. Begitulah pada hakikatnya masyarakat. Ya kong kecil dikorupsi, angkat tuh dia nalolo bagian. Sebenarnya rezekinya untuk 1 orang itu bisa untuk 5 orang. Jadi dia itu tahu ipaturunga dale dalam 1 orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Makanya kalau kita menikah dengan istri kita melahirkan anak sampai 5, dia belum punya pekerjaan, tapi kita yang menghidupi dia dengan rezeki dari kita. Artinya 1 orang, 2 orang bisa menghidupi 5 orang. Anak-anak kita belum bekerja, belum mendapatkan rezeki, tapi kita yang kasih terus bantuan. Dari mana? Rezeki kita dikasih ke situ. Itulah maknanya bahwa setiap 1 orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Jadi ajak tamasela masydekah. Yo pwede to 5 karaki, dinaganda. Nih, to 5 selam. Selalu bilang tidak cukup. Aga 2 tu paseke kita weh. Nomor di nafsu yang selalu membisikkan. Yang kedua apa? Syaitan. Itu juga selalu membisikkan. Ya kau 5 kali ternyata setannya tuh. Ya komeki si runtuk datun na setannya magampang. Alabawan ni di 500 sebu tasilikan yung kukurangi. Napaki makada asolisoi. Hari Ahad. Iya. Jadi matu korewaki alaki di 500 sebu tasilikan yung kukurangi. Napaki makada meloka masumbang ni ko Jumat.
Iya, nyaka masumbang ko Jumat. Ya komeni matinro kaniti belisi. Megalada ya ro. Namulan itu. Mak dici ni itu. Megalada ya ro namo pada tu mi. Iya. Kato anak mo masikola ka na malanca. Iya. Mamulan ya komoto ki koeli terpengaruh ya ni sirato sa bu namo pan. Iya. Napay siningi. Messi matinrowan ni salasan kasi tu. Capoy ko lang kasi. Kami mulia ako din na yan. Iya situ na reke. Dari situlah kaulun ulama mengatakan, i'mal li dunia kaka'anna kata isu abada, wa'mal li akhirati kaka'anna kata mutu ganan. Lalong ilinomu pada kutuko mananungam. Ketika kehidupan dunia, anggap kau hidup selamanya. Tapi ketika kehidupan akhirat, tamutu gadan, mati ko baja. Jadi kau agak-agak aja tertajam makan baja pi wasidah kami, tak derenge masih jah. Itu kau akhirat, mati ka mati. Makan baja pi ko ile aku mati matu. Makanya dari situ ketika agama yakin bahwa besok aku mati, serahkan memang. Mas sampaja subuh ki matu, ketika sholat subuh yakin bahwa saya sudah mati nanti kalau selesai sholat subuh. Insya Allah husuk ki mas sampaja. Kalau kita yakin iya na sampaja pacapurang jamat. Tapi ketika kehidupan dunia, wa'mal imal di dunia ka'anna kata izu abada. Jadi ia kolino akadamuki asyan kamu pabaja. Aja nani pas salimah kereso kota cakaro dua tinroki nang kamu dalik na torong pong Allah Ta'ala. Di tu pabaja ngesoh. Tidur. Kalau istirahatkan badan. Jadi kota me wete salawi itu jama-jamangnya deh, ya jama-jamangnya kamu pabaja, ya sempajangnya dia nak kagak. Begitu, itulah maknanya. Kalau dunia yakin seperti hidup selamanya. Jadi aku lino murus ajung putus asa makan ai di namesa ma dek. Jangan berputus asa ketika dunia dek. Tuh mau gimana nu insyaallah. Lino mi yang kamu pabaja kesempatan. Ya miko agama jangan yakin bahwa kau mati besok. Jadi jangan pernah menunda ketika agama, ketika itu masalah ibadah, tapi kalau untuk dunia santai muki. Maka deh nanti tuh pabaja. Kan begitu. Tapi biasa di sebalikan kadang sebaliknya. Ya kok sampaja, wah aja nih jolok matu pilih. Tahu jolok tak kalah main ke pengelih. Ini yang jadi masalah. Iya, jadi maka dia tahu pandrita. Jadi maknanya itu Pak bukan maka aku maka resolino ya tunduk-tunduk itu orang ide yakin bahwa hidup selamanya. Angka dalek na tarongi Allah Ta'ala. Ndak usah paksakan. Pak Mega tuh Pak Balu ko cakar rubi namo matana na cair itu. Mana ka mata mako patin rohna. Awi. Alingi waktu istirahat. Nabi mengatakan jangan engkau menganiaya dirimu, kasih haknya. Iya ko cakarudui matai loki matinro namo cinampa mi. Nadena loki ka ko daleta. Rezeki itu tidak akan kemana. Nah kita baru kelas 2 SD nah sudah diajarkan kelas 2 ke SD agak nasa guru yang ditentukan sebelum lahir. Yang pertama ajal, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki. Nah mana sekre kelas 2 mobil dipodangi. Ditentukan ni ajalna, ditentukan jodohnya, ditentukan rezekinya. Mana sedale? Nah itu rezeki Pak sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Yang kedua ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Ya kau tim sukses menerima salah bagi. Ya kau malaikat dia nak kena salah alamat aja sama selang. Sayyidina Ali mengatakan biar di mulutmu kau akan muntahkan ketika itu memang rezeki. Dek na oke kah? Maka itu pandrita marakko ni pena tatutu ni kita. Itu sudah ditetapkan. Cuma memang disimpan di lauhun mahfuz. Lauhun mahfuz itu harus turun ke langit-langit dunia. Angka pahlawana. Ini langit. Makanya dikatakan yanzilu besok turun dari langit. Ada yang muncul dari tanah. Rezeki itu jalurnya ada turun dari langit. Ipano idale ya natu nakada ogi ikodong. Agar bahasa Indonesia nih kodok penjolok. Gitu. Iya. Bagaimana rezeki itu dikasihkan jalur supaya dia turun. Nah sebab ia kode telengi jalur dia tidak akan turun. Nah makanya rezeki itu ada jalurnya. Bisa dengan jalur sholat, bisa dengan jalur baca Quran, bisa dengan jalur silaturahmi, bisa dengan jalur doa, bisa dengan jalur banyak sedekah. Maka itu biasa kimi auto tangki to. Auto tangki to ng Pertamina. SPBU. Siaga liter solar na lurangnya ro. 5 sap budi. Magi penale pa Pertamina malisa solar.
Nanti masak bu solar na lurang. Kenapa dia kehabisan solar? Nangka solar na lurang 5 liter. Nalepa Pertamina malisa solar. Karena tidak ada selang dari tangki besar itu turun ke mesin. Sama di reski, walaupun reskimu 500 miliar di lahun mahfuz, kode agak salah nolan no, detona no. Bagaimana cara membuat jalur? Wong Allah yang mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya kumole ngaji di wali ke 10, makanya sedekah dulu. Kalau sedekahnya 2.000 itu pipet. Desa Kimandre eskalapa pakai pipet. Kapok timur miso itu. Puena mi mendre kalukut na. Mako mati itu dale. Sulak mata tajang dia apa ngali. Nendo sebumi. Makanya kasih besar-besar. Sama di pemancing toh, pemamengi. Ini kata wono pameng. Mancing kan dipasali cacing itu pancingan toh. Itu cacing kan untuk kita, bukan untuk pemau, bukan untuk ikan toh. Iro alati untuk balai atau untuk ini? Hah? Untuk ikan? Iya kok balai, balai aja tetap dimeng, alati mana tapi ya? Kami memang pandai balai. Tenang-tenang aja deh. Makanya disebut memancing karena tidak bisa diambil ikannya kalau dikapapakinan rena kecuali balai buta. Iya na tunaka dia kung kanali na dia nasida kata nang kanali na dali buta niya tu. Pusa pitay na runtu ibaluk-baluk mo. Na dia na pusa dia na runtu Iya tu. Makanya keluarkan sedekah, makanya selalu diikutan. Akimi shalah wa atu zakat. Sempayang kemudian sedekah. Iya. Napa ni aja ta maseke, Pak. Pak ditungan je tu gagal singaran atau seke. Pak itu tahu seke, namo tahu seke cecetoy. Iya. Oh, mga katiga to nasa seke papadaliwa pialin. Iya. Napa ni ko tahu maseke mate, Pak. Di kata terri. Sikap dian ni mitar. Laba ni nasa. Kak di mati. Iya, mati. Law itay masyara kubur. Nabaca asa ta ko kiburu ambo upa nasa butaw pakat di na biasa gitu. Padahal dito kaya sa ambo upa ko. Padahal buru di buku-bukunna tolirampe mo pia sekekan. Jangan. Iya, dermawan. Besaki. Karena tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Iya. Cuma memang dalam agama itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini saya belum masuk di tema, nanti saya masuk tema. Inilah sebenarnya susahnya penceramah keliling. Sudah diatur jadwalnya, dibikinkan lagi tema. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini ada temanya ini sebagai teladan untuk pendidikan anak. Maki, ini dulu yang pokok saya ingin sampaikan. Bahwa dalam kehidupan kita itu mesti dipelajari. Tak gurih. Karena yang dimasuk barakah itu sebenarnya hakikatnya itu pasti selalu cukup. Bahkan lebih. Kalau ada harta yang membuat kita tidak tenang, berarti dia nak berkah itu. Iya. Semua ibadah yang membuat kita tenang, berarti ibadah itu berkah. Rumah yang membuat kita tenang, berarti rumah itu berkah. Makanya saya sering sampaikan, Nabi itu menegur sahabat bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak mengaji, tapi mengajinya itu salah tempat. Sahabat itu sholat sunnah semua dia kerjakan di masjid. Mengajinya pun di masjid. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sebenarnya itu sahabat karena sholat di masjid. Semua sholat sunatnya dikerjakan. Makanya Nabi itu suruh bawa pulang ke rumah itu sholat sunatmu. Jangan di masjid. Karena rumahmu juga butuh barakah. Itu kuncinya, Pak. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Makanya kalau mau mengaji, Pak, di rumah. Di dalam kamar. Supaya rumah itu didatangi malaikat. Kalau mau sholat sunat di rumah, supaya malaikat datang. Sholat wajib di masjid. Setelah itu pulang, bawa sholat sunatmu ke rumah. Supaya rumahmu itu barakah. Karena rumah yang ditempati sholat itu didatangi malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat dibutuhkan supaya tempat itu suasananya tenang. Iya, magi koto tamu masigi na matang na papenading. Karena di situ banyak malaikat. Kenapa kalau kita masuk di tempat-tempat majelis zikir itu kadang tenang perasaan. Itu karena malaikat. Cuma malaikat ini kadang juga bikin ngantuk, Pak.
Jadi setan itu sebenarnya tidak selamanya mengganggu kita supaya kita ngantuk. Karena setan itu kalau kita sudah baca ayat kursi, itu tidak berani mendekat. Kalau bapak sudah baca ayat kursi, apalagi kalau masuk itu baca ayat kursi, dia tidak berani mendekat. Maka kenapa itu batin rumah postas? Ternyata setannya itu pengaruh malaikat. Karena resonansinya malaikat membuat kita itu tenang sehingga bisa tidur. Jadi dia mau memprotes mati itu setan itu. Nah sedih aja ganggu kena tuh lihat masalah. Nah kalau membela nih tuh lidik mau apa? Iya. Makanya kapan kita bisa ngantuk? Biasanya ngantuk Pak. Yang pertama ketika baca Al-Quran. Kadang apa kita lu lampai baca, padahal kita ada wudhu. Itu yang datang itu malaikat rahmat berjejer. Sehingga hati itu resonansi, sehingga kita mudah tidur. Yang kedua ketika kita bersikir. Menerima kumui pacan bilang-bilangnya tak ada bawang. Itu karena hawa malaikat itu. Kemudian kapan? Ketika hari Jumat. Ya nenre pakatok ke mimbar deh. Puras dia igalulu musik. Puras si mali mau mata nama ko male laba sih. Kenapa? Karena seluruh malaikat rahmat itu bersaf-saf masuk ke dalam masjid di hari Jumat. Itu hawa malaikat. Itu bukan setan. Makanya rumah yang tidak bisa ditempati tidur itu tidak ada hawa-hawa malaikatnya. Makanya tempatilah membaca Al-Quran dan sholat sunnah supaya malaikat itu bisa tinggal di situ. Apa iya maki buah bola, si bola ki setannya. Iya. Kan iya kamar rumah batu kan kamar. Di dalam kamar ada WC. Kan ada WC. Oke dalam kamar ada baca kota maki WC deh. Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Lakin risetannya kelupa masuk. Tama kamarai. Kemelesah. Kita masuk ke kamar lagi baca doa lagi, lompat lagi masuk itu. Jadi hukum itu setannya tulis cenderung nih bawang. Makanya kadang itu orang kena penyakit lain-lain karena memang WC apalagi pintu WC-nya selalu terbuka di kamar. Itu fatal itu, Pak. Itu yang kita tidak sadar. Makanya posisi WC yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke dalam rumah. Karena kita ketika masuk baca doa langsung dia keluar, itu keluar rumah. Yuk hidup kita lah kamar. Polisi palek bak mani bawang. Limun rumi setan maka lupa si masuk nasi ke sini udah baca sudah lupa si tama deh. Deh nak deh. Nah itu kuncinya. Kenapa ulama dulu itu menjaga betul kamarnya untuk steril. Yang dia simpan di dalam kamar itu hanya mihrab. Supaya doanya bisa mustajabah. Nah, tapi aja mau tarewak bongkar air. Merewak kamar ki maka dah rutu mana ni? Iya dah usah. Ayo, cukup kalau kita keluar dari WC tutup pintunya. Jangan biarkan terbuka. Nanti ketika masuk tutup, keluar tutup. Supaya itu tidak. Kan ada ulama itu di dalam Thariqah mengatakan bagaimana hukumnya kamar yang ada WC-nya. Ketika pintu WC terbuka, apakah ini dihukumi semua WC? Oh itu fatal itu. Makanya saya tidak sampai ke situ. Yang betul-betul hati-hati. Jadi merupa sangangi ya cukup tutup. Nih, itu kuncinya. Makanya rumah itu diusahakan supaya mak berkah. Makanya di dalam ilmu hikmah itu Pak Bu, ya kumak bicara hikmah itu oh berat itu, merejin. Termasuk pintu-pintu rumah sekarang kan banyak. Saya sering ceramahkan itu, saya wasiatkan Pak Bu. Sekarang saya sering-sering tegur, oh ini ganti pintunya ini. Sekarang ini banyak orang bikin rumah pintunya tidak sama lebar. Kan mereka tahu maki buat pintu bola mako cik di melebak, cik di membicuk. Dan sekarang pintu dua dengan alasan minimalis. Jadi kadang yang pintu ini lebarnya 50, yang ini lebarnya 40, atau ini 70, yang satunya ini kecil, jadi satu lebar satu kecil. Padahal itu pintu dua. Oh, kalau di dalam ilmu hikmah itu pantangan betul. Napim maliala atau mata teriol. Maka dia natu pintu bola biasa orang selingkuh. Iya, penghuninya itu akan selingkuh. Aja mau tatai pintu tama tu pereu. Karena iya nape tulis pajok kawan di bapak. itu kuncinya Pak. Tapi hikmah itu bukan ilmu pasti Pak ya. Dia ilmu kebanyakan. Jadi kalau bicara hikmah itu tapi bukan ilmu pasti. Sama kalau begini. Kalau mau tahu sifatnya anak pertama, komiki misalnya sifat anak pamulata,
itu sifat baik bapaknya melekat di situ. Nanti sifat jelek ibunya itu ada di situ. Jadi sifatnya anak pertama itu mengikuti sifat baik bapaknya, mengikuti sifat jelek ibunya. Itu anak pamulang. Jadi aku pacodokan ngin makna, pacodokan tu anak pamulang tak. Iya, itu. Jadi sifat jelek ibunya akan melekat dan sifat baik bapaknya akan melekat. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya akan melekat di situ, nanti sifat baik ibunya melekat di situ. Itu kalau di dalam hikmah itu. Tapi ada juga konsensusnya itu, tapi jangan takut ya. Ketika anak pertama laki-laki, maka biasanya yang meninggal pertama itu bapaknya. Kalau anak pertama perempuan, maka yang meninggal pertama itu adalah ibunya. Itu di ilmu hikmah. Bukan semua, tapi kebanyakan. Gitu. Makanya ulama dulu itu aja mau tambah selang. Iya, kalau nak makunre pertama nasa yes. Iya, usah. Jadi itu kalau kita bicara hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya kenapa tidak boleh melangkahi makanan? Itu supaya rezekimu kau tidak urus. Orang yang menguruskan rezekimu selalu dimudahkan. Karena orang yang makan mengambil makanan yang jauh itu, kung kagaga na bagay tetap ya lupa. Iya. Itu jadi itu kuncinya. Banyak hal. Kalau kita bicara hikmah itu Pak Bu, termasuk tidak boleh membaca nama di batu nisan. Itu kalau ke kuburan jangan. Makanya orang Arab itu tidak tulis nama di nisan. Karena itu bahayanya, itu membuat otak itu tidak bisa mengingat sesuatu. Jadi orang yang pelupa itu salah satunya ketika dia membaca nama di batu nisan itu ketika ke kuburan. Itu tidak boleh itu. Upi di ketoloki boleh baca mana? Hajianu. Jangan, hindari itu. Karena itu yang membuat daya ingat lemah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Makanya orang Arab itu tidak kasih nama. Dia cuma kasih kode. Supaya tidak dibaca. Jadi banyak hal. Kemudian, Kutuma bicara hakikat. Makiyah. Iya ronabitta Pak Bu. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang dikasih otoritas ibadah. Jadi Nabi itu dikasih otoritas ibadah. Makanya yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah. Jadi itu kalau Nabi Musa itu satu jalur. Perintah Allah turun ke Musa langsung ke umat. Jadi tidak ada tawaran, tidak ada juga permintaan. Kalau Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi semua Nabi dan Rasul itu satu paket. Perintah Allah langsung turun. Kalau Nabi tidak. Makanya semua ibadah itu terbagi dua jenjangnya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib? Ibadah wajib ini rata-rata tidak disebut pahalanya. Karena dia jalurnya rahmat. Kalau ibadah sunnah itu rata-rata disebut pahalanya. Karena itu jalur syafaat. Makanya kalau ibadah wajib itu rata-rata tidak disebut. Sholat duhur itu tidak disebut pahalanya. Yang disebut itu sholat sunnahnya. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Kenapa sholat duhurnya tidak disebut? Karena kalau rahmat itu tidak hitung pahala. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi mesti ada ibadah yang tidak mengejar pahala, tapi mengejar ta'abudi. Kalau ibadah sunnah dikasih kejaran pahala. Kenapa? Karena itu jalur syafaat. Syafaat itu dijelaskan. Kalau rahmat tidak. Makanya nanti dari kemudian itu kan ada orang yang datang mengatakan, ya Rob. Allah mengatakan, ya Muhammad. Bukan ya Rob ya. Jadi itu diskusi. Ya Muhammad, dia bukan hambaku. Tapi Nabi mengatakan, ya Rob, dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau dia umatmu Muhammad, maka masukkan ke dalam surga dengan syafaat. Jadi jalur ibadah itu dua Pak. Makanya Nabi itu kan ketika dikasih tahu, ya Rasulullah, kami ingin bersamamu di dalam surga. Ya Rasulullah, melo kasih bawa yuk kilalana surga. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan, ya nanti kita sama-sama. Tidak. Tapi apa kata Nabi? Jika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Itu tidak mungkin sholat fardu, pasti sholat sunat. Iya. Karena sholat fardu tidak bisa ditambah kan? Yaitu sholat sunnah.
Jadi itu Nabi tawadu sekali. Dia bisa memberi syafaat. Tapi ketika sahabat mengatakan, aku ingin bersamamu. Apa kata Nabi? Bantu saya. Jadi Nabi saja yang bisa memberi syafaat, masih mau dibantu. Jadi kalau mau kita dapat syafaatnya Nabi, perbanyak sujud. Berarti itu sholat sunnah, ibadah sunnah. Tidak mungkin ibadah wajib. Nah, ini kuncinya. Makanya Bapak Ibu kalau mau dapatkan syafaatnya Rasulullah, ibadah sunnah jangan ditinggalkan. Karena jalurnya itu jalur syafaat. Kalau ibadah wajib itu rahmat. Makanya kalau sholat duhur berjamaah wajib, kemudian kerjakan sunnahnya, kita dapat dua pengharapan. Kalau bukan jalur rahmat, diperiksa sholat fardunya tidak lolos, nanti di sholat sunnah. Itu kuncinya Pak. Makanya Nabi itu diberikan otoritas, makanya dia bisa memberi syafaat. Kalau yang Nabi lain tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kita itu mengadakan maulid karena itu kuncinya. Karena Nabi itu sudah memblok semua jalur kita kalau mau celaka. Nabi itu sudah blok semua Pak. Saya mengatakan, makanya saya salah satu penceramah Pak, yang selalu menceramahkan, mengkampanyakan bahwa jalur masuk surga itu tidak susah. Tidak susah. Nabi itu sudah tahu. Nisa Nabi itu kadang kau mak aku matuk magalak ma puasa tapi maka seke. Nisa. Nisa Nabi itu kadang kematu tahu kau numulio monro raji motok mata haju tapi dia nak kena sumbang. Nisa. Gang kasiku ulawan na tapi dosa bumi pasidakan. Nisa Nabi itu. Maka Nisa makor. Iya. Kata tua ada juga orang itu Nisa Nabi itu raji ma puasa raji ma sampaja lor jilo mak berejama tapi itu 5 pangewasi babainena Nisa Nabi itu. Kadang kau mak nama matuk makoro. Makanya Nabi itu setiap jalur ibadah pasti ujungnya ada surga. Duha ada surga. Tahajud ujungnya surga. Sedekah ujungnya surga. Solawat ujungnya surga. Istighfar ujungnya surga. Kalimat la ilaha illallah ujungnya surga. Berbuat baik kepada tamu ujungnya surga. Angka mana surga capana? Kiki gitulah. Yang penting mana nungangi. Ya kumat duhami bawa dia kata jamal lagi. Ya tuh tekan rusuk. Duha itu ni materu. Makanya Nabi mengatakan amal yang disukai oleh Allah yang berkesinambungan. Wa inqallah kata Nabi walaupun sedikit. Makanya yang rajin bangun duha atau tahajud saja. Ya benar lo tekan rusuk maka dia apa dia awak duha. Dia nama digaga. Yang penting tahajud tetap pandangan. Nanti juga akan dikasih itu di surga di ujungnya. Iya kau pasidak kaya itu tekan rusuk. Dia nang kawat duha dia tu nang kawat tahajud. Rajin ini mas sumbang. Nanti sedekahnya yang membuat dia masuk ke dalam surga. Dan ujungnya itu pasti janjikan surga. Jadi kita itu sebenarnya Pak, jangan ajak tuh si kita si polo itu ya. Kena salah seke. Iya mas seke memang tapi sisa bu salawat nak. Angkat tahu mabasa dia nak kena sikiri. Coba kalian. Jadi masing-masing orang itu dikasih keistimewaan. Jadi di mana dia kata Tondro itu? Pak angkat tuh masing-masing ada kekurangan kata tuh paciciran. Tapi makanya tuh sampai jalan. Jadi itu kuncinya. Nanti kalau Al-Quran ya itu. Baca Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran nanti diberikan syafaat dengan itu. Itu kuncinya Pak. Cuman angka mi tahu panrita makada makanja ko megai apa ya kuci di mimuran doang ada na lolo sabaran. Magi kau Pak mak beluk gulai tena beluk terigu to mak beluk mentega mak beluk na beluk manang. Sebab makade ko tanya warna na lite mentega. Baran na laku. Nah, begitu juga ibadah. Makanya ada ulama mengatakan yang penting kau pernah lakukan walau hanya sekali. Ajak kami ya runola syafaat. Tapi kalau syafaat itu Pak disebut apa? 1. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah 100 kali pada malam Jumat itu dijamin. Nabi yang menjamin, pasti dia mendapatkan syafaatku. Ya bandar utapan nungang. Ya kawan di Jumat salawat kayak kasih ratu, salawat aja lagi. Mau pakai salawat Ibrahimiyah pakai. Mau pakai salawat tibil kulu pakai, mau salawat naria pakai, mau salawat biasa pakai, mau salawat Jibril pakai. Yang penting mas salawat 100. Kenapa? Nabi mengatakan setiap malam ada malaikat yang mengantar salawat, tapi ada satu malam malaikat tidak mengantarnya karena saya yang langsung mengambilnya. Itu salawat umatku pada malam Jumat. Maka siapa yang bersalawat kepada kata Nabi kepada aku 100 kali di malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Masa dia tulis baca kasih ratu ya Rasulullah ala Muhammad makundru tongang. Iya. Nah itu salawat Bu sallallahu ala Muhammad kui baca nama lesi 10 misi di menit nasi sabu. 10 misi di menit nasi sabu kita coba nih tang jam. Kalau kita sallallahu 10 sih di menit itu sisa pun nih. Ya aku makan lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 10 pitu menit
Sisa buyut. Dinas ya, waktu pakai Pak. Sementara berjalan bersolawat. Perbanyak solawat. Kenapa kita perbanyak solawat? Karena satu-satunya orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Ketika kau mencintai Rasulullah dan meletakkan di dalam kalbumu, di mana kalbu yang cinta kepada Rasulullah dan orang ini yang dicintai oleh Allah, maka pasti cintamu kepada Rasulullah membuahkan cinta Allah kepadamu. Iya. Maka dia tahu pandai dia nagis saya pinaraka tahu angkai papuji di lalan natin Allah di nabita. Itu kuncinya. Tidak mungkin Pak. Sama dengan penghafal Al-Quran. Tidak mungkin diazab itu penghafal Quran. Kecuali na lupai hafalannya. Iya. Iya kau tahu na lupai ini. Tidak. Karena orang akan dihisab sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Makanya itu kalau petambak korang itu. Dia itu kalau surat dinas nampai tutup. Mesti kembali baca suratul Fatihah. Baru baca Al-Baqarah sampai humul muflihun. Karena kapan kau baca kalau surat dinas baru tutup. Nama ateko. Tidak ada. Tertutup di bacaanmu. Tapi ketika kau kembali, disebut kembali lagi untuk Al-Qurannya. Nariasa mengaji tepat tuh. Ya kalau latih kalau surat dinas napa mau tutup, mapet tuh itu. Tapahan nih. Makanya kau mapan retama itu tahu kalau latih kalau surat dinas, iparewa, ibaca, ipatihah, siba, alif lam mim sampai humul muflihun. Supaya tidak terputus Al-Qurannya. Itu anunya Pak. Jelas itu. Sama aja kita. Tadi, sholat isya ki. Sujud terakhir, niatkan memang sampai subuh. Niatkan memang. Kenapa orang yang tidur itu ingin bangun sholat subuh dan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dihukumi sama kalau dia sholat satu malam penuh? Karena orang yang tidur mau pergi masjid sholat subuh berarti tidurnya untuk sholat. Ini kau makadaki meki matin rumah sija moto manoto Pak Golo ya kau itu talolonga. Ya naruyasa sampai jatuh petung. Kenapa Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj disebut cuma dua? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya rata pakai. Mesti ada sana. Asyam. Meki laju pandang. Maka data teserata jokah. Ya kau mas sampai subuh ni sujud. Dia kami menimakada oko kak matu mangkosok mas sampai loro. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba di pare-pare kita kecelakaan, kemudian meninggal. Allah itu cuma tanya malaikatnya, dia dari mana dan mau kemana. Pasti maka dipulih mas sampai subuh ke masjid Asyam, kemudian dia mau pergi sholat duhur di masjid Mangkoso. Agar nasa po Allah Ta'ala, sempajan nasalay, sempajan nangujui, aja nemu pares saja. Iya ko to medyo kaja tak kada kinro ki matuli pamanre. Mana kaja tau medyo katulian ri na uruso. Itu kuncinya. Makanya Isra Mi'raj itu disebut cuma dua tempat, awal dan ujung. Padahal Nabi kan bolak-balik. Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dan Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa disebut cuma dua, awal dan akhir perjalanan? Jadi ya kau meki jo kalau jo panda, meki lo jo panda, maka kau kak matu masam pejalur. Ini akan memang nih, kau sujud pacapuran kau sampai subuta, atau kami meniati pasti sumpung sampai jalur. Makanya salam dalam sholat itu ada dua, salam ke kanan dan salam ke kiri. Kenapa ke kanan dulu? Pasti sumpung ijolo waktu berikutnya, napa mu lepas waktu lebat. Jangan kau lepaskan dulu baru kau mau ambil ini, mapet itu sana. Ya nanti ya sampai tepat tuh. Itulah orang tidak bersikir tetap langkahnya dianggap zikir. Jadi yang kata tahu Pak, dia kan baca, mama kau bami tak kejana, maka kau nolongan apalah. Karena kenapa? Jalannya menuju ke sholat. Kan begitu. Apa ia tapapat tuh bangker roki? Nah 5 niya tu menit masa pejalur. Asara 5 tu menit, mangribi 5 tu menit, isya 5 tu menit, subuh 5 menit. Ya kau tu jadi di masa pajak dia na 5 menit 2 mi. Palai kau makan dita aja ngak cinampa wasan pajak ku cinampa tu. Itu memuk. Assalamualaikum amin. Jangan selesai. Iya. Coba, ya kau 5 menit kali 5 25 menit. Ya kau mak gosip si jam mana sani bangker kalau 25 menit. Nah, itulah maknanya kenapa kita selalu menyambung. Sujud terakhir di Ramadan terakhir. Zakat yang dibayarkan diniatkan memang berzakat tahun depan. Ibadah kurban yang kita lakukan diniatkan memang berkurban tahun depan. Pasti sumpungnya mah terus. Sedekah subuh ke sedekah subuh. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur kita terbatas. Amalan kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan tidak pernah terputus. Itulah yang selalu jalan pahalanya. Makiro Pak. Itu aja sederhananya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan, umatku adalah umat yang terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain.
Itu kuncinya, Pak. Makomati itu Pak boto Pole ko boto orangnya, lo ko boto orangnya, ko pure boto nasa. Tangla siya kasi dupi mato boto. Jadi puluk pi boto orangnya, lo ko boto orangnya, pas saw, puluk pi sauna, lo ko sauna. Ayan na tuh, makala. Itu si jamu to, ya tuh. Ini kuncinya. Makanya paham Pak ya? Ya kita paham insya Allah. Iya ko hakikat na mauli emelo tala. Iya mana mau dibatal. Dia tu gaga batangut ti mak jeko, ya lempuki. Tah, gaga batangut ti mak jeko. Iya, dia gaga to. Dia gaga. Lah, main tu nak kada tato bata ko na sa malam pumong basikal din na sa bagat tang akawali ko na sa bada to nga musanre rindo ambo tama pasilangang ale sipa na wa inale mariawe na miga kigunan nalo pada nari pancay. Itu maknanya itu. Ya ini sama bicara yang padiulo. Yang kedua itu kan batang pisang itu kan kalau berbuah pasti jantungnya dulu kelihatan. Apa maknanya? Dahulukan keikhlasan sebelum kau mengharapkan hasil. Dia napita buah na tulokai ko makbuhay jantung nan betungan na niya mo jolo mo pakanja ki komi ko papuli asil ang kanja. Perbaiki di hati. Tanya innamal a'malu binniyat itu. Kemudian yang ketiga, yaitu batang pisang kalau dikupas, PDI semakin dikupas semakin bersih. Bagian dalam dan luarnya sama, tidak ada bedanya. Ini tu nak kada bicaramu, pangkau kamu, atekamu, minasamu, pada mana. Aja nalia mo pola mo pogau. Ya ko piulo ta nasam iya, ya ko deki gaga nasam biye. Masih di Taibembe. Ini yang banyak. Iya. Maka kanjak dukungan aku kiolota tapi kode ini gagal dia dukung. Ini yang banyak. Kemudian kenapa telur? Telur itu Pak sebenarnya pesan. Masuk ke anak. Pesan ke anak. Itu anak tak. Itu kayak telur. Telur bebek dibawa ke ayam, dingerami ayam. Ya kok manuk mengerami. Nanti kalau menetas itu tidak berubah jadi ayam. Tetap bebek. Tapi ketika anak bebek ini dikasih turun, dia akan mengikuti induk ayam. Ternyata bukan bebek yang diikuti. Padahal dia bebek, tapi kenapa dia ikuti induk ayam? Karena dia yang ngerami. Artinya, kalau ada anakmu, bawa ke pondok pesantren. Kalau akhlak di rumahmu tidak bagus, bawa ke pesantren. Nanti kiainya yang mengajari dia memberikan adab, mengerami, supaya nanti dia mengikuti perilaku kiainya. Makitu. Dia na berubah manca di manu tetap mu iti tapi nacuri manu sabak ya romerang. Jadi namo anak tatu makoto ni gini gitu lima curi tu nacuri makoto tu. Ya ko pasau nacuri dua ngasomi koko manu mapa bite di ko kan talu ngaso. Dua ngasomi lo mak goli talu ngaso boto ni. Boto goli ni. Makotiha. Jadi itu 5 ko itu pengaruhnya. Makanya usahakan anak kita terbimbing. Dari masjid ke tempat mengaji, dari sekolah. Itu terbimbing. Supaya dia ikuti gurunya. Dia ikuti orang-orang soleh. Itu pentingnya. Kemudian, yang kata itu, papasing keru wija-wija. Apa itu? Yang pertama, diakikah itu pokok sekali. Kalau mengakikah anak, usahakan kambingnya sama besar. Supaya anakmu bisa berlaku adil. Ya kung katoy hakikay na din na sinraja bebek na makalas itu. Nih, kumanca di anggota dewan, dia ini melempung. Iya. Kemudian yang kedua, jangan kau patahkan tulangnya kecuali di tempat patahannya. Kemudian tulang memanjangnya itu jangan diremuk supaya anakmu tetap terselamatkan tulangnya tidak patah hingga dia meninggal. Ambil kulitnya, bungkuskan tulangnya, kemudian tanam supaya dia tidak kena penyakit kulit. Yo pilih polo-polo ibu kunna. Nampakin riti balulan na. Ibalo Onroto na anak mata-mata. Iya. Kemudian kalau akikah masaklah dengan masakan yang manis. Bumbunya manis supaya dia dalam murang nyawa tayo bijam. Selalu orang merasa senang melihatnya. Yo pwede papasay manang. Onroto na tulis sigarit giisin na tamitay. Timbang rambutnya berapa gram, kemudian belikan emas sedekahkan supaya dia napakasiri ko bijam. Iya. Selalu diangkat di tengah-tengah masyarakat. Itu aja kuncinya. Iya kotal dia muy ulawang. Makanya kalau mencukur rambut bayi itu jangan disisa olehnya selembar. Yo pwede pertama ko kalukwe. Le. Natanya kalu kurangan na iya tu. Ulu ya tu kalukwe si bawan na es batu ni si basirup. Tapi kenapa pakai kelapa? Itu tapaul. Mamagi-magi anakku nasi pak kalukwe itu kalukwe kenro-kenro itu. Iya, kemudian yang kedua, semua dari akar sampai atas itu bermanfaat. Itu doanya seno-seno ngemetu. Iya, tapi intinya yang disunnahkan, ambil rambutnya, timbang berapa gram, belikan emas, baru sedekahkan.
supaya anakmu tidak pernah menghinakan engkau di tengah-tengah masyarakat. Ternyata pemujajeng. Bahkan makanan Nabi kalau tidak mampu emas belikan perak. Sakit pentingnya timbang ulut natuna. Itu kuncinya Pak. Tapak komoro. Ya kau make kaki aja terima pas solo asidak kaki. Terima ka apa kowe? Hah? Aja terima pas solo. Sakay masidak ka. Ya kau terima ki pas solo maraji-raji tu dale na nana ekomelo i pendaftar melo wan CPNS maraji-raji tu yurusuk. Tapi aku dia terima pas solo jama-jamangnya tajam. Dia pernah selesai masih sekolah nang ketawar itu. Makutia, maka ulah ba apa niya ustaz. Ya aki buat siki. Ya kucia ni jaji. Tambah ini. Ini. Kemudian anak kita saya ingin kasih tahu kunci yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama makanan. Jaga makanan. Setiap makanan haram yang masuk ke dalam perut anak itu pasti berpengaruh. Nah itu haramnya dua, angka lisatiha, angka ligairiha. Ia lisatiha ay manyamoh. Apa mana sirisak bangkai darah irisang. Yang ligairiha ya bahaya. Lau maulu mak bagi nasi kotak tay nalai dua. Orang bagi kue kotak ya lay dua. Pasti topu ina pa yala dua. Satu halal, satu haram karena prosesnya. Nanri anak tadi nule madicing. Maka pala korang itu lihat deh hapalan. Iya. Lai masih koleksi letuk. Oh kumiro pap biliar loh. Iya. Iya. Maka lakai manri mako to gimpe to. Iya, dia namanya rewat tangga baniti nang kerewa. Iya, makanya tilodongan ngilakai tapi tu makun dari terima donna. Tapi pakanjaki dot tabu salah doh kamaki. Kong kalakai Pak Joka kadaki iput apa ceningan ngaatin na kasinon robolai. Iri lodong aja tak kade pun aja kasih na kajoka-joka na kalolo ya na kanestaro din na joka-joka. Iya nak. Iya, jajang kakama tau na kanestaro. Makanya tanay ba ini tak kada kami mapak dongemu. Mangka kamala kay tulilaw kajoka-joka lo ko 01, 02, 03. Tuli kajoka-joka. Nay law do ba ini nak kale po aja kasi nak tuli kalolo lakay ko kajoka-joka nakan lastaro dito kan kajoka-joka. Iya, di pakanjaki tasure mi lodo makale po tapasanangya tinnaling sananga kopi boleh. Makiro aja to sinasambara pak dongan. Itu di makun raya. Kemudian terakhir saya wasiatkan, yaitu ko anak dipatihai. Ya komeki matinro takiringan ngipatiha. Ila ruh wa nafsu wa jasad. Napa tatapuasana, napa tabaca bi barakatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, al-Fatihah. Iya. Jadi ilawi Fatihah naman cigi Pak Bora, ilawi Fatihah nan cigi Baraka. Ilawi mukjizat na al-Fatihah, ilawi akaramakan na suratul Fatihah. Napa ibaca? Makanya itu sebenarnya suratul Fatihah kalau dijadikan obat diminta bisyifail Fatihah. Iya ko anu marajina ipakai nih di karamatil Fatihah. Iya ko baraka na ilawi baraka na makanya itu biasa to pandetnya pasti tondra-tondra mana nilau mana minapa na baca Fatihah dengan satu nafas. Tapi aku meki matinro kirimkan Fatihah. Namolah kita kirimkan Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Itu anak kita jauh kirimkan Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Itu pokok. Ya aku sih sambung insya Allah. Makanya saya itu setiap ceramah pasti memulai dengan tawassul, mengawali dengan tawassul kepada Nabi, seluruh Nabi dan Rasul, kemudian malaikat kepada seluruh wali. Kalau yang di sini, kalau saya masuk di Sulubar itu pasti guruta kayak Muhammad Tahir Malapio, saya pasti masukkan ke dalam tawassulan. Karena itu barakahnya para wali. Iya. Ilau dongang. Karena kita bisa masuk surga itu dengan jalur syafaat ulama. Kalau dia dulu lolongan syafaat Nabi tak kopi syafaat na ulama. Makanya saya itu NU insya Allah sampai meninggal. Nah sabah magai tidak ada saya dapat organisasi Pak namo dia nalo mapangaji ilau dongang itu kecuali NU. Iya, itu di NU ko tumame macarami ilau dongang mana. Namun rodin hadir. Makanya itu orang NU kuma pengajian dia namin kadenan kana mega jamaah. Pak namo monro mimbola nama tinro kata Pak dongan alulungan. Itu kan disebut ilal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal dasar karena tawa aku namo diulah. Iya kan gitu. Jadi didoakan walaupun kita meninggal tetap didoakan. Makanya saya pakai bilang ini yang cocok. Karena kita ketika meninggal apakah ada mendoakan kita? Tapi kalau kita masuk di sini insya Allah didoakan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Guru Kiai Muhammad Tahir Malapio itu yang perlu kita pegang. Jangan tinggalkan.
Iya, aja tak kajili-jilin kasih jarak baru tamas sih ke jarak baru tamas sih kayak tahu malah saulu niat. Aja. Iya, angka liang kasih tamu kau tuh jangan. Itu yang saya sampaikan. Tidak selalu disalahkan. Ini jalan sesat, ini jangan sesat. Maulid ini sesat, Islamira ini sesat, Barasaji ini sesat, Syiar kubur ini sesat. Iya, lau balik nih bapakku tanaku. Maka dia rumah maulid, rumah Barasaji manca jiwal di mana atau pandritana. Guru teh malapi rumah maulid na manca jiwal di. Ya kene bida ya mauli dia mungkin manca jiwal di guru teh malapi. Nah jama-jama-jamanya dia tahu pemak Barasaji, masyarakat buruk topa. Kenapa dia bisa jadi wali? Berarti apa yang dia lakukan itu baik. Pak dia mungkin manca jiwal di kumasali jama-jamang. Nah lena pa jamil video lu ini mau nerima ini kan begitu. Tapi kita coba gerek balik. Dia tahu siru lima pasalah. Tu lima kada salah-salah. Angka ulama na manca ji wali. Tu lima kada bida mauli kaga ulama na manca ji wali. Dia kada. Dia kami tak curi. Dia gade na mana satu ya mana sah. Makomero. Mau apa alena salah napa di napa salah. Iya, magala mi gora. Pada kung katulong menonton Pak Golo sa polisi bawa nang kacidi lo malapor ko polisi nasa tadi si bawako. Maka di polisi siya ko si ba nasa 10 ka. Kiro sirae. Nasa yun na rotadeng. Maka di polisi tanay rotadeng iko tadeng. Iko mi malapor umpay ko makadali rotadeng. Makonyo ro pa alena salah na tulidi na pasalah. Iya. Ini yang banyak sekarang nacuci otak na patama no ko HP to 5 SMS. Ini bida, ini hurapat ini, bida ini. Tuli na cuci otak jadi biasa tuli jama. Mamulan na baca ni tuli makarani. Bida to ngajak kapan? Mamulan itu terpengaruh. Pada ko enggak kalau pas saya bawa iti, nang kataw lalo makana siya menuta. Nasa tanya manu ya iti ni. Laba ya roten, lalo si Cide nasa siya iti, siya menuta. Mamulan itu mapikir iti to gang ni padahal manu na bawa. Itu apa 2 ni tahu makana, 5 ni tahu lalo makana siya iti ta makarani iti padahal manas sa kita na manu. Mak itu tuh icuci otak. Itu dengan SMS dengan kalimat ini yang banyak. Itu ya, hati-hati ki. Mau lu ki Pak, Barasaji ki ko bolata. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Itu tadi anak-anak kita didik dengan kirini Fatihah. Kalau ada orang-orang soleh seperti guru tak minta doanya banyak guru-guru ulama kita di sini sulbar tidak kehabisan wali. Banyak sekali ulama-ulama kita di sini yang sepuh itu luar biasa. Punya ketawaduan. Pak ya tu monro aja tak kalian itu limonro lo macarama viral itu limonro malah Pak dongang aja deh. Biasa kalau Kak Kalimantan Pak macarama nangka tausogi Pak Ustaz silo dongang jo cedenen rek daleku 20 ni otona. Nah ya tau sure milo do cidi mi otona. Karena gaji itu sogi. Makanya Kak Ustaz boleh Kalimantan si bawa Pak macarama 2 Kak macarama. Telu bainena. Tapi dia ganana. Ya lengi wae ko jamae nasa tadongi cede ustaz saya untuk keturunan soroboko ni nasa ya talu baine ko dega nak ustaz ini na dongi dak ku denak ko angka tahu iterima donna tapi tidak dikasih untuk dia hanya untuk orang lain iya jero itu penting ya sangi si seleki si lodongan bali bolata katau malasa loki mi teh nak kelata dong ti lodong ya ku innalillahi minta apa ya tuh nah tekan nusu aja mau talak dai iya jadi itu saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan takut nama anak ini kan anaknya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi hikmah maulid yang begitu luar biasa kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita doakan semoga beliau sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Semoga tahun selanjutnya masih bisa memberikan hikmah maulid yang untuk memberikan pencerahan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan tentunya selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan langsung oleh Ketua Kecamatan Wonogiri. Kami persilakan dengan hormat.